Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan membahas contoh soal PPPK untuk operator layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai referensi. Baik, marilah kita mulai. Nomor satu, dalam sebuah proyek besar, Anda bertanggung jawab untuk mengelola operasional layanan harian. Tiba-tiba terjadi lonjakan permintaan layanan yang menyebabkan keterlambatan proses operasional. Apa langkah paling efektif yang dapat Anda ambil untuk mengatasi situasi ini? A. Menambah jumlah tenaga kerja sementara untuk menangani lonjakan permintaan. B. Mengidentifikasi titik hambatan dalam proses operasional dan memperbaikinya terlebih dahulu untuk meningkatkan efisiensi. C. Mengurangi standar kualitas layanan untuk mempercepat proses operasional. D. Mengalihkan sebagian besar pekerjaan kepada tim lain yang tidak terlibat langsung dalam proyek. E. Menunda beberapa permintaan hingga lonjakan permintaan mereda. Jawaban terbaik dalam situasi ini adalah B. Mengidentifikasi titik hambatan dalam proses operasional dan memperbaikinya terlebih dahulu untuk meningkatkan efisiensi. Alasannya, pendekatan jangka panjang mengatasi hambatan dalam proses operasional akan meningkatkan efisiensi secara berkelanjutan, bukan hanya untuk lonjakan permintaan saat ini. Peningkatan produktivitas dengan mengatasi hambatan, tim dapat bekerja lebih cepat tanpa menurunkan kualitas atau menambah biaya. Respon yang cepat dan tepat. Identifikasi hambatan memungkinkan penanganan langsung pada masalah inti, bukan hanya gejala. Jadi, jawaban nomor satu adalah B. Mengidentifikasi titik hambatan dalam proses operasional dan memperbaikinya terlebih dahulu untuk meningkatkan efisiensi. Nomor 2, perusahaan Anda baru saja menerapkan sistem digital baru untuk memantau dan mengelola layanan operasional. Beberapa rekan Anda merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Bagaimana Anda membantu mereka? A. Memberikan pelatihan tambahan dan mendukung mereka dalam memahami sistem baru. B. Membiarkan mereka belajar sendiri tanpa memberikan dukungan tambahan. C. Menyelesaikan tugas mereka agar mereka tidak perlu beradaptasi dengan sistem baru. D. Meminta perusahaan untuk kembali ke sistem lama yang lebih familiar bagi rekan-rekan Anda. E. Mengabaikan kesulitan mereka karena Anda sudah memahami sistem tersebut. Jawaban terbaik dalam situasi ini adalah A. Memberikan pelatihan tambahan dan mendukung mereka dalam memahami sistem baru. Alasannya, peningkatan keterampilan. Memberikan pelatihan tambahan akan membantu rekan-rekan Anda memahami sistem baru, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka. Kolaborasi dan dukungan. Pendekatan ini menunjukkan empati dan komitmen terhadap keberhasilan tim secara keseluruhan. Adaptasi yang efektif. Membantu mereka beradaptasi akan mempercepat transisi ke sistem baru, meningkatkan produktivitas jangka panjang. Jadi, jawaban nomor 2 adalah A. Memberikan pelatihan tambahan dan mendukung mereka dalam memahami sistem baru. Nomor 3, Anda bekerja di sebuah layanan operasional yang menangani permintaan pelanggan secara real time. Tiba-tiba terjadi gangguan teknis yang menyebabkan sistem utama tidak dapat diakses selama beberapa jam.
Sementara teknisi sedang memperbaiki masalah. Anda harus memastikan layanan tetap berjalan. Apa yang akan Anda lakukan untuk meminimalkan dampak pada pelanggan? A. Segera menginformasikan pelanggan tentang masalah yang sedang terjadi dan memberikan solusi alternatif, seperti jalur komunikasi manual. B. Menunggu hingga sistem kembali normal dan mengabaikan permintaan pelanggan selama gangguan berlangsung. C. Mengarahkan semua pelanggan ke tim teknis, meskipun tim tersebut tidak bertanggung jawab atas layanan pelanggan. D. Memberikan kompensasi kepada pelanggan tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai gangguan. E. Membatalkan semua layanan untuk hari itu dan meminta pelanggan menghubungi kembali keesokan hari. Jawaban terbaik dalam situasi ini adalah A. Segera menginformasikan pelanggan tentang masalah yang sedang terjadi dan memberikan solusi alternatif, seperti jalur komunikasi manual. Alasannya, transparansi dan kepercayaan. Menginformasikan pelanggan secara proaktif menunjukkan tanggung jawab dan membantu menjaga kepercayaan mereka. Solusi sementara. Memberikan jalur komunikasi manual atau alternatif, memastikan layanan tetap berjalan, meskipun dengan keterbatasan. Pengelolaan ekspektasi. Pelanggan akan lebih memahami situasi jika diberikan penjelasan jelas dan solusi sementara, sehingga mengurangi frustasi. Jadi, jawaban nomor tiga adalah A. Segera menginformasikan pelanggan tentang masalah yang sedang terjadi dan memberikan solusi alternatif, seperti jalur komunikasi manual. Nomor 4. Anda sedang menghadapi situasi di mana Anda dua laporan. Ada dua laporan yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, dan keduanya sangat penting. Salah satu laporan untuk keperluan internal perusahaan, sedangkan yang lain harus segera dikirim ke klien besar. Bagaimana Anda akan menentukan prioritas? A. Menyelesaikan laporan untuk klien terlebih dahulu karena berdampak langsung pada reputasi perusahaan. B. Menyelesaikan laporan internal terlebih dahulu untuk memastikan proses operasional tetap berjalan lancar. C. Meminta bantuan kolega untuk menangani salah satu laporan agar keduanya selesai tepat waktu. D. Menyelesaikan kedua laporan secara bersamaan dengan membagi waktu secara proporsional. E. Menunda laporan internal untuk memastikan klien mendapatkan laporan yang lebih berkualitas. Jawaban terbaik dalam situasi ini adalah A. Menyelesaikan laporan untuk klien terlebih dahulu karena berdampak langsung pada reputasi perusahaan. Alasannya, prioritas klien. Laporan yang harus dikirim ke klien besar memiliki dampak langsung pada hubungan dan reputasi perusahaan. Keterlambatan atau ketidaktepatan dalam dapat merusak kepercayaan dan mempengaruhi peluang bisnis di masa depan. Dampak langsung, klien besar mungkin memiliki tenggat waktu yang lebih ketat dan mengharapkan laporan tersebut tepat waktu, sehingga memprioritaskan ini adalah langkah yang paling strategis. Jadi, jawaban nomor 4 adalah A. Menyelesaikan laporan untuk klien terlebih dahulu karena berdampak langsung pada reputasi perusahaan. Nomor 5. Seorang pelanggan mengeluh tentang keterlambatan dalam layanan, padahal waktu pemrosesan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bagaimana Anda akan merespon? A. Menjelaskan kepada pelanggan bahwa waktu pemrosesan sesuai standar dan memastikan mereka memahami. B. Meminta maaf atas pengalaman pelanggan dan menawarkan solusi atau kompensasi. C. Mengabaikan keluhan karena waktu pemrosesan sudah sesuai standar. D. Menyampaikan keluhan pelanggan kepada atasan tanpa memberikan penjelasan langsung. E. Mencatat keluhan pelanggan dan berjanji untuk meningkatkan layanan meskipun standar lebih.
meskipun standar telah dipenuhi. Jawaban terbaik dalam situasi ini adalah B. Meminta maaf atas pengalaman pelanggan dan menawarkan solusi atau kompensasi. Alasannya, empati. Meskipun waktu pemrosesan sesuai standar, pelanggan merasa tidak puas. Mengakui perasaan mereka dengan meminta maaf menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap pengalaman pelanggan. Penyelesaian masalah. Menawarkan solusi atau kompensasi adalah langkah konkret untuk memulihkan hubungan dengan pelanggan dan mengurangi dampak negatif dari keluhan mereka. Mengingatkan kepuasan pelanggan. Mohon maaf, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tindakan ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan meskipun standar telah dipenuhi, menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Jadi, jawaban nomor 5 yang benar adalah B. Meminta maaf atas pengalaman pelanggan dan menawarkan solusi atau kompensasi. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh soal PPPK untuk operator layanan operasional sesuai dengan kisi-kisi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.